Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fariza, NIM 731141960 dari Rombel Manajemen SDMP 2019. Di sini saya akan mencoba menganalisis perbandingan dari PT Nippon Indosari Corporindo atau sering disebut Sari Roti. Sari Roti sendiri didirikan oleh Ibu Wendy Swijengya pada tahun 1995, melakukan penawaran umum saham perdana tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode perusahaan yaitu Roti. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai macam produksi roti tawar dan roti manis dengan merek dagang Sari Roti dan Sari Roti, serta memproduksi kue sifon dengan merek dagang Sari Cake. Perusahaan Sari Roti berkomitmen untuk senantiasa memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Sebagai bentuk komitmen terhadap konsumen, perseroan menerapkan standar ISO, sistem manajemen keamanan pangan, dan sistem manajemen mutu. Berikut ini adalah analisis neraca Sari Roti per 31 Desember 2019 dan 2020. Tabel di bawah ini menunjukkan dalam jutaan, yang berarti misal kas dan setara kas Rp1.185.910 berarti Rp1.185.910 sekian rupiah. Di sini kita lihat pada aset lancar bagian kas dan setara kas, perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp175.038 atau sekitar 14,7% dari tahun 2019. Piutang juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan sebesar 21,7%. Sementara persediaan naik dari 95.000 sekian rupiah menjadi 116.880 rupiah atau naik sekitar 20,9%. Untuk uang muka yang mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu sekitar 83%. Sehingga di total jumlah aset lancar pada tahun 2019 dibanding 2020 berkurang sebanyak Rp324.794 atau turun sekitar 17,3%. Sementara jumlah aset tidak lancar naik sekitar 3,3%. Jumlah aset yang dimiliki turun dari Rp4.682.083 menjadi Rp4.452.166, turun sebesar Rp229.917 atau sekitar 4,9%. Berikutnya ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas terdapat jangka pendek seperti utang usaha dan lain-lain, dan jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 63,4% atau sekitar 702.371. Sementara untuk jangka panjang naik 69,9%. Untuk jumlah liabilitas total turun 22,9% atau Rp364.991. Sementara untuk ekuitas dalam saham biasa tidak mengalami kenaikan maupun penurunan,
Sementara untuk tambahan modal naik 1,8% atau Rp27.525. Jumlah total ekuitas adalah naik 135.074 atau sekitar 4,3%. Dengan total keseluruhan jumlah liabilitas dan ekuitas masih mengalami penurunan Rp229.917 atau sekitar 4,9%. Dengan hal ini dinyatakan PT Nippon Indosari Corporindo mengalami kesulitan pada saat pandemi COVID-19. Meskipun mengalami kesulitan, PT ini masih dapat bertahan hingga sekarang dan dapat memperbaiki akibat dari pandemi tersebut. Sekian